Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Di pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah grafik fungsi. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Di slide yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel nilai fungsi. Apa sih gunanya kita belajar membuat tabel nilai fungsi? Tabel nilai fungsi berguna untuk menghitung nilai suatu fungsi apabila datanya banyak ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan. Oke, kita lihat ilustrasinya di sini pada disajikan. Tentukan nilai fungsi dari f x ya, memetakan ke 7x dikurang 3 dengan x adalah bilangan asli kurang dari 6. Kita masuk tahap penyelesaian. Langkah awal kita tulis dulu ya rumus fungsinya. Rumus fungsinya dia menjadi fx sama dengan 7x dikurang 3 dengan x-nya sama dengan adalah bilangan asli kurang dari 6. Kita tulis di sini yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita baru nih bikin tabel fungsinya. Kita bikin seperti ini ya. Oke, kita kasih kotak sesuai dengan kebutuhan datanya. Untuk baris yang pertama di sini kita tulis x. Nah, setelah itu kita isi anggotanya di sebelahnya ya. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, x ini dia adalah sebagai domain. Lalu fx-nya tulis di mana? Fx-nya kita tulis di sini. Dia adalah sebagai y ya, karena y itu kan sama dengan fx, yaitu 7x dikurang 3. Nah, bagaimana cara mengisi pada baris berikutnya? Baris berikutnya ini dia adalah merupakan ring nih atau daerah hasil. Caranya untuk mengisinya, kita masukkan daerah asalnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini ke dalam rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 7x dikurang 3. Nah, pada ini akan ambil nih dua contoh ya bagaimana cara perhitungannya. Sebenarnya kita udah pelajari nih pada pertemuan sebelumnya. Tapi pada ini akan kasih contoh sedikit biar ada gambaran ya, biar nggak lupa nih. Misalkan kita ambil yang angka 1 di sini, kita akan masukkan ke dalam rumus fungsinya, maka dia menjadi f1 sama dengan di sini 7 dikali dengan x-nya kita ganti dengan 1 dikurang 3. Kita dapatkan sama dengan 7 dikali 1 hasilnya 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini sebagai daerah hasilnya kita tulis di sini. Oke, udah paham? Kalau belum, pada ini kasih contoh satu lagi nih, bagaimana cara perhitungannya. Misalkan pada ini ambil yang angka 2 nih, untuk x sama dengan 2 ya. Kita masukkan ke rumus fungsinya, dia menjadi f2 sama dengan 7 dikali dengan 2 ya, x-nya kita ganti dengan 2 dikurang dengan 3. Maka kita dapatkan di sini 7 dikali ya, maaf. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14 dikurang 3 hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini juga merupakan ringnya, kita tulis di sini. Nah, untuk x sama dengan 3, 4, dan 5 gunakan cara yang sama.
Pada ini dapatkan di sini yaitu 18, 25, dan 32. Oke ya, seperti itulah cara kita membuat tabel nilai fungsi ini. Oke, sangat gampang ya. Jadi sangat sederhana sekali cara membuat tabel nilai suatu fungsi. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat tabel fungsi, selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi ya. Karena dalam membuat grafik fungsi kita juga harus tahu nih bagaimana cara membuat tabel fungsi. Oke, kira-kira seperti apa nih ilustrasi yang akan ditampilkan? Kita lihat di sini. Diketahui sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 2x dikurang 1 dengan daerah asal 1, 2, 3, dan 4 ya. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Oke, kita tulis di sini. Kita masuk tahap penyelesaian tentunya. Setelah itu kita bikin tabelnya langsung ya, karena kebetulan di soalnya itu udah langsung dalam bentuk rumus fungsi dan daerah asalnya sudah langsung diketahui nih. Anggotanya siapa-siapa aja. Kita bikin seperti ini. Ini sedikit berbeda ya, karena kita akan berkaitan dengan grafik fungsi. Nah, kita perhatikan nih step by stepnya biar lebih paham. Yang pertama, sama ya, kita isi dengan X sebagai domainnya, yaitu kita tulis anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang baris kedua, kita tulis rumus fungsinya di sini, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 1. Setelah itu caranya sama kayak slide sebelumnya nih, yaitu kita masukkan anggota dari X sebagai daerah asalnya ke dalam rumus fungsinya ya. Kita masukkan ke sini nih, ke dalam fx sama dengan 2x dikurang 1. Oke, pada ini akan ambil contoh. Misalkan yang satu nih, kita masukkan ke rumus fungsinya dengan cara yang sama ya, seperti pada contoh sebelumnya. Dia menjadi f1 sama dengan 2 dikali 1 terus dikurang dengan 1. Kita dapatkan di sini 2 kali 1 hasilnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, 1 ini sebagai ringnya ya, atau daerah hasilnya. Kita tulis di sini 1. Nah, untuk X sama dengan 2, 3, dan 4 gunakan cara yang sama. Maka kita dapatkan di sini adalah 3, 5, dan 7. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah nih. Betul nggak nih hasilnya 3, 5, dan 7. Oke, selanjutnya baris yang ketiga ini adalah berfungsi untuk mengisi pasangan berurutannya nih ya. Pada ini tulis di sini adalah X, fx. Fx itu kan sama dengan Y ya. Berarti yang ditaruh dulu atau yang ditulis dulu adalah X-nya. Maka kita dapatkan pasangan berurutan ini pada baris yang ketiga, yaitu 1 sebagai X-nya dan koma 1 ini sebagai Y-nya atau fx ya, karena fx kan sama dengan Y. Terus yang kedua ini adalah 2,3, 2 sebagai X dan 3 sebagai Y-nya. Terus 3,5 dan 4,7. Setelah kita dapatkan pasangan berurutannya, ini berfungsi ya, berfungsi sebagai titik koordinatnya nih. Karena kita akan membuat grafik fungsi, pasti kita akan ketemu dengan bidang koordinat kartesius. Maka kita gambar di sini ya. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y ya, Y itu sama dengan fx. Sebagai tanda nih biar nggak lupa. Di sini dari 0 kita tulis ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita tinggal masukkan nih titik-titiknya. Yang pertama ada titik 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Kita dapatkan di sini ya. Ini adalah titik 1,1. Terus yang kedua ada 2,3 untuk X-nya 2 dan Y-nya 3. Kita dapatkan di sini. Ini adalah 2,3, terus 3,5, X-nya 3, Y-nya 5, kita dapatkan di sini.
Ini adalah 3,5. Untuk titik yang terakhir, untuk X-nya 4 dan Y-nya 7 kita dapatkan di sini. Ini adalah titik 4,7. Setelah itu kita tinggal tarik garis ya. Tinggal tarik garis seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai grafik dari fungsi, yaitu sama dengan 2x dikurang 1 ya. Inilah cara kita membuat grafik ya. Jadi grafiknya berbentuk garis lurus ya. Grafik seperti ini dia disebut sebagai grafik fungsi linear, yaitu fx sama dengan 2x min 1 karena grafiknya berupa garis lurus. Oke ya. Oke, itu sangat gampang sekali nih bagaimana cara membuat grafik fungsi. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Setelah kita mengetahui nih cara membuat grafik fungsi, ternyata fungsi itu ada beberapa macam ya, atau kita kenal dengan istilah di sini adalah bentuk fungsi. Bentuk fungsi dapat ditentukan jika nilai dan data diketahui dengan jelas. Terdapat 3 macam bentuk fungsi, yaitu nih yang pertama ya, yaitu fx sama dengan c. Tentu masih ingat ya, c itu apa? C adalah konstanta ya. Misalkan pada ambil contoh di sini, yaitu fx sama dengan 4. Maka bentuk grafik fungsinya kita lihat di sini ada x, y, 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan cara yang sama ya. Kalian bisa menghitungnya menggunakan tabel fungsi juga bisa. Nah, pada ini di sini akan tampilkan aja nih bentuk grafiknya seperti apa. Ya. Bentuk grafiknya ternyata kalau kita masukkan x-nya 1 nih ke dalam fungsinya, ya y-nya tetap 4 di sini. Kalau 2, y-nya juga tetap 4, x-nya kita masukkan 3, y-nya juga 4 ya, nggak berubah nih. Kita masukkan 4, ya y-nya juga sama dengan 4 di sini. Kita masukkan 5, fx-nya juga tetap dia 4 ya. Kenapa dia tak 4? Karena fungsi ini ternyata ya, dia tidak berubah nih, mau x-nya diganti berapapun dia tetap 4 di situ. Nah, ini adalah fungsi fx sama dengan 4 ya. Karena 4 ini adalah bilangan konstanta atau konstanta. Maka kalau kita perhatikan nilai fungsinya selalu tetap walaupun variabel x-nya berubah seperti yang tadi ini bilang tadi. Kita masukkan 1, 2, 3, 4 dan 5, tetap ya fx-nya sama dengan 4. Itu karena 4 itu kan dia konstanta. Nah, fungsi seperti ini juga disebut sebagai fungsi yang konstan atau fungsi konstan. Oke ya, gampang ya. Cara perhitungannya kalian bisa menggunakan tabel fungsi biar lebih gampang. Oke, yang kedua, bentuk fungsi yang kedua adalah seperti ini. Fx sama dengan ax plus b. Ini tentu tidak asing lagi ya. Tadi ini ambil contohnya, misalkan ada fx sama dengan x dikurang 1. Maka kita dapatkan di sini, kita gambar bidang koordinatnya dulu. Maka kalau misalkan pada ini masukkan x-nya 1 nih, kan jadi 1 dikurang 1, maka y-nya 0, dapatkan titiknya di sini. Kalau x-nya 2, maka y-nya itu 1 di sini. X-nya kita ganti 3, maka y-nya 2, kita dapatkan titiknya di sini. X-nya kita ganti 4, y-nya kita dapatkan 3 di sini ya. X-nya kita ganti dengan 5, maka y-nya kita dapatkan 4 di sini. Nah, ini kalau kita tarik garis seperti ini berupa garis lurus ya. Nah, ini disebut sebagai grafik fungsi fx sama dengan x dikurang 1. Grafik fungsi ini juga disebut sebagai grafik linear ya, sama nih pada contoh sebelumnya ya. Ternyata kalau kita perhatikan grafik fx sama dengan x min 1 ini nilai fungsinya berubah ya, y-nya itu berubah nih jika variabel x-nya juga berubah. Jadi kalau tadi kita masukkan x-nya 1, ternyata y-nya 0. Kita masukkan x-nya 2, y-nya 1 gitu ya. Jadi
kesimpulannya fungsinya atau nilainya berubah jika variabel X-nya juga berubah. Nah, ini disebut sebagai fungsi linear ya, karena grafiknya berupa garis lurus. Oke, yang ketiga, bentuknya seperti ini. Ada ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk yang ketiga ini, Pak Dini akan langsung kasih contoh gambaran bentuk grafiknya ya. Ya, bentuk grafiknya seperti ini nih. Ya, berbentuk parabola, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, atau seperti ini ataupun seperti ini. Nah, ini Pak Dini nggak tampilkan bagaimana cara perhitungannya ya. Nanti kalian akan pelajari ini lebih dalam pada grafik yang ketiga atau bentuk fungsi yang ketiga ini. Nah, bentuk yang ketiga ini dia disebut sebagai fungsi kuadrat. Nanti kalian akan pelajari lebih mendalam nih di kelas 9. Nah, kalau kita perhatikan di fungsi yang ketiga ini, bentuk fungsi yang ketiga ini ternyata dia sama ya kayak yang bentuk kedua. Nilai fungsinya berubah jika variabel X-nya berubah. Oke ya. Oke, itu aja untuk materi hari ini, cukup singkat. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Dan yang kedua, tetap semangat belajar. Dan yang terakhir Pak Dini ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.